Sebelum nonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sep, Kang Andi, kalian tahu tidak? Si Alan maklar sapi itu benar-benar keterlaluan. Tadi subuh aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, sapinya dipompa pakai air selang sampai lambungnya kayak mau meledak. Itu hewan kurban apa balon ulang tahun? Astaghfirullahalazim. Galang, bulan ini kan bulan suci Zulhijjah. Kita harus menjaga lisan. Tapi kalau yang kamu katakan itu benar, maka Pak Alan sudah menzolimi hak pembeli dan hak hewan itu sendiri. Menggelonggong hewan itu haram hukumnya dalam syariat. Bukan cuma sapi gelonggongan, Sep, Lang. Kemarin dia beli kambing dari peternak kecil di desa sebelah. Pas ditimbang di rumahnya, timbangannya diganjel pakai magnet. Kambing kurus dibilang 40 kilo. Pas dibawa pulang sama pembelinya, baru jalan 2 meter kambingnya pingsan karena encok. Dagang kok nyari penyakit. Nah, bener kan? Si Alan itu kalau jalan, tanah yang dipijak aja kayaknya ogah menampung dia. Pelitnya minta ampun. Kemarin beli bakso di tempat Kang Andi, tetelan minta penuh, kuah meluber. Pas bayar kurang 1.000, bilangnya besok ya hitung-hitung amal simbahmu. Ya mau bagaimana lagi, Lang? Saya mah modal sabar aja. Gusti Allah mboten sare. Uang 1.000 rupiah mah nggak bikin saya miskin. Tapi kalau caranya begitu, berkah dagangannya Pak Alan yang hilang. Biar waktu yang menjawab. Benar apa kata Pak Andi? Keuntungan materi yang didapat dari cara yang batil itu fana. Di dunia kelihatan kaya, tapi di akhirat urusannya panjang. Setiap tetes air yang dipaksakan masuk ke perut sapi itu akan menuntut keadilan di hadapan Allah nanti. Tapi kalau didiamkan terus, warga desa kita yang rugi, Sep. Orang-orang luar desa mikir hewan kurban dari desa kita kualitasnya jelek gara-gara ulah satu manusia serakah itu. Apa kita nggak perlu lapor Pak RT? Atau langsung kita demo aja rumahnya? Jangan pakai emosi, Lang. Ini mau Idul Adha. Suasana harus adem. Kalau kita pakai kekerasan, kita sama aja buruknya sama dia. Lagi pula, Pak RT kan juga sudah mulai curiga sama gerak-gerik Pak Alan akhir-akhir ini. Betul, Galang. Sifat berani kamu itu bagus, tapi harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Menasehati orang seperti Pak Alan tidak bisa dengan teriakan. Harus ada bukti yang nyata dan teguran yang membuatnya benar-benar sadar dari kelalaian duniawinya. Halah, dibilangin secara halus mah membal, Sep. Kuping si Alan itu sudah disumbat pakai lembaran duit 100 ribuan. Kemarin Bu Marni warung kelontong aja dimaki-maki gara-gara nagih utang pakan ternak. Manusia begitu mah mesti dikasih efek jerah yang instan. Sudah. Daripada kita gibah siang-siang bikin pahala kita berkurang, mending ini. Saya buatkan bakso hangat khusus buat kalian berdua. Anggap saja ini traktiran dari pedagang kecil yang rindu kedamaian desa. Terima kasih Pak Andi. Semoga dagangan baksonya selalu laris dan berkah. Nah Galang, mari kita berdoa semoga Pak Alan segera mendapat hidayah sebelum terlambat. Karena penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya. Amin deh buat doanya, Asep. Tapi kalau baksonya Kang Andi sih nggak menolak aku. Tapi serius ya, aku punya firasat buruk. Orang yang hobi nipu timbangan hewan kurban kayak Pak Alan, biasanya cepet atau lambat bakal kena batunya langsung tunai dari langit. Hus, jangan menyumpah serapa begitu, Lang. Firasat atau bukan, yang jelas kita harus tetap waspada. Yuk, ini baksonya dimakan dulu selagi hangat. Bismillah, mari kita makan. Dan ingat Galang, tetap tenang. Biarkan skenario Allah yang bekerja untuk menyadarkan manusia-manusia yang tamak. Pak RT, tolong sini sebentar, Pak. Ini sapi dari Pak Alan, kenapa pas mau dirobohkan malah keluar air deras banget dari mulut dan hidungnya? Malah badannya tiba-tiba gembos kayak kasur kempes. Ini mah fix sapi gelonggongan, Pak.
Astagfirullah. Pak Alan, sini kamu. Tolong jelaskan, ini kenapa sapinya begini? Ini sapi kurban milik warga iuran RT 03. Kenapa kondisinya mengenaskan begini? Kamu nipu warga saya. Pak RT, jaga ya bicaranya. Jangan sembarangan nuduh. Itu sapinya masuk angin karena semalam begadang nonton ronda. Makanya kembung. Jangan sok tahu jadi orang. Masuk angin dengkulmu, Alan. Saya lihat sendiri. Pembantu kamu bawa selang air gede banget ke kandang jam 2 malam. Kamu itu ya, untung jutaan rupiah tapi nipu warga sendiri. Dasar maklar serakah, tak punya hati. Secara administrasi dan fisik, ini sudah melanggar kesepakatan jual beli hewan kurban Pak Alan. Beratnya menyusut hampir 80 kilo dari kesepakatan awal setelah airnya keluar semua. Ini merugikan anggaran kas desa dan hak para mustahik. Bukan cuma sapi, Pak RT. Ini kambing yang saya beli dari dia pas ditimbang ulang di rumah pakai timbangan digital cuma 15 kilo. Padahal di rumah Pak Alan tertera 30 kilo. Kamu ganjal pakai apa itu timbangan, ha? Jawab. Halah, timbangan digital kalian aja yang rusak. Murahan sih. Lagian ya, hewan itu kalau stres menjelang disembelih, emang badannya menyusut. Itu teori ilmiah tau gak? Kalian aja yang kurang edukasi. Makanya jangan cuma bisa protes. Teori ilmiah dari mana, Alan? Kamu jangan membodohi warga saya yang sedang berniat ibadah. Ini urusannya dengan Tuhan. Kamu tidak takut apa dengan azab? Berdagang hewan kurban tapi penuh kecurangan begini. Alah Pak RT, orang kayak begini mah urat takutnya udah putus. Diganti urat duit. Lihat tuh, mukanya aja gak ada penyesalan sama sekali. Mending kita boikot aja. Jangan ada yang mau beli hewan dari dia lagi seumur hidup. Silahkan, boikot aja. Emang gue pikirin pembeli dari kota masih banyak yang ngantri. Gak butuh saya duit dari warga desa miskin kayak kalian. Malah repot banyak nuntut. Tolong jaga bahasanya Pak Alan. Anda berada di lingkungan warga desa yang sah. Kami bisa melaporkan tindakan penipuan konsumen ini ke pihak yang berwajib jika Anda tidak mau bertanggung jawab mengganti ruginya. Laporkan aja kalau punya bukti fisik. Hah, gak takut saya. Tapi bentar. Kepala saya mendadak pening ya. Wah, mulai acting dia Pak RT. Trik klasik makelar kalau kedesak ya pura-pura sakit jantung atau pusing biar nggak ditagih ganti rugi. Jangan percaya Pak. Bukan, ini beneran. Aduh, dada saya sesak, perut begah banget. Halah, aktingnya kurang naturalan. Coba agak kejang sedikit, baru saya percaya. Jangan harap bisa lolos dari kejaran utang pakan ternak saya ya. Tapi tunggu dulu. Mukanya Pak Alan pucat beneran itu. Pak Alan, kamu nggak apa-apa? Aduh, gulai kambing. Gulai kambing gratisan tadi pagi kok. Loh, Pak RT, ini nadinya nggak ada. Napasnya juga nggak keluar. Pak Alan meninggal Pak RT. Hah? Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Waduh, bagaimana ini? Serangan jantung kah? Karena ketahuan curang? Innalillahi. Waduh, warga sekalian, cepat angkat. Biar bagaimanapun dia warga kita. Urusan curangnya biar diselesaikan di akhirat. Sekarang kita harus urus jenazahnya segera. Assalamualaikum Pak RT. Gimana ini Bu Sifa? Sudah dicari ke musola sama masjid? Sudah Pak, kain kafan kosong semua. Tadi saya telepon toko perlengkapan muslim di kecamatan juga tutup karena Idul Adha. Aduh, padahal jenazah Pak Alan harus segera diurus. Jangankan kain kafan Pak, saya sampai bongkar stok kain di warung. Yang ada cuma taplak motif stroberi.
Ini udah kayak pertanda aneh, Sep. Masa satu desa nggak punya kain putih? Jangan langsung mikir macam-macam, Lang. Bisa saja memang kebetulan. Tapi kebetulannya kok pas banget begini. Kita jangan debat dulu. Sekarang yang penting cari pengganti yang layak. Dalam kondisi darurat, kain apa saja boleh dipakai selama bersih dan menutup jenazah. Berarti pakai sarung juga boleh? Boleh. Tapi ukuran sarung mana cukup buat badan Pak Alan? Itu dia masalahnya. Saya ingat, di kandang Pak Alan ada kain terpal baru. Besar, bersih, belum dipakai. Kain terpal. Iya, warnanya putih totol hitam, kayak sapi perah. Serius? Juragan sapi dikafani kain terpal sapi? Galang, jaga sikap kamu. Maaf, Sep, tapi ini absurd banget gak sih? Yah, mau bagaimana lagi? Daripada tidak ada sama sekali. Bu Siva, tolong minta warga ambil terpalnya. Baik, Pak. Demi apa? Ini bakal jadi cerita paling liar satu desa. Pak RT, apa nggak ada pilihan lain selain ini? Kalau ada, saya juga nggak mau pakai beginian. Sudah, mari kita niatkan membantu sesama. Suara kain terpalnya aja udah bikin merinding. Baunya juga masih bau kandang? Namanya juga disimpan di gudang pakan ternak. Ayo, pelan-pelan. Bagian kepala dulu. Ya Allah, dari jauh beneran kayak sapi gulung. Ya Allah, Galang, mulutmu. Iya, saya diam. Kalau Pak Alan bangun terus ngaca pakai beginian, bisa langsung tobat permanen. Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Sudah selesai Pak RT. Sekarang angkat ke keranda. Licin banget ini kain terpal. Kalau jatuh ngegelinding pasti kayak galon. Galang, tahan mulutmu sedikit bisa? Iya, Sep, maaf. Mulutnya refleks. Sudah mulai penguburannya? Baru mau buka tali bagian kepala. Bagian wajah harus dibuka sedikit. Bentar, ini kok mayatnya gerak-gerak? Ah! Pocong sapi! Astagfirullah. Ini kenapa? Tenang, jangan lari bulu. Kepala gue sakit banget. Hah? Kok sempit begini? Ini apaan? Kain? Plastik? Tidak, ini kain terpal. Loh, suara siapa itu? Woi, di sini ada orang! Tolong! Kenapa suara gue kayak ketahan begini? Bau kandang. Jangan bilang ini. Astaga, gue dibungkus. Woi, buka ini nih. Aduh, gulai kambing tadi bikin sakit perut gue. Kalau gue nggak keluar sekarang, bisa mati beneran. Sep! Pocong sapinya hidup! Alan, kamu manusia atau bukan? Manusia lah! Kenapa gue dibungkus begini? Tenang semuanya, dia masih hidup. Jadi tadi bukan meninggal. Mungkin karena singkop atau pingsan berat akibat kolesterol. Ini kain terpal kandang sapi gue. Warga kira lu kena azab sapi gelonggongan, Lan. Ya Allah, malu banget gue. Mungkin ini teguran buat Anda, Pak Alan. Warga banyak yang dirugikan sama kamu. Saya ganti rugi semuanya, Pak. Saya janji.
Syukurlah masih hidup. Tinggal mandinya aja yang susah. Bau kandangnya udah nyatu. Minimal sekarang lo punya pengalaman langka, Lan. Hampir dikubur pakai terpal sapi sendiri. Udah, jangan dibahas lagi. Buka dulu tali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya.